Pemirsa, jalan-jalan kami ke Kota Kembang Bandung membawa kabar seputar kegiatan Niki Astria selama berada di kampung halamannya. Salah satunya adalah menengok Sekolah Tinggi Musik Bandung yang didirikannya bersama Budi Wikagu, sang kakak 2 tahun yang lalu. Untuk kali ini ia tidak sekedar menengok, karena pada hari Sabtu lalu, sekolah itu menggelar konser unjuk kebolehan di Gedung Asia Afrika Culture Center Bandung. Sekitar 25 mahasiswa jurusan musik mengapresiasikan hasil belajar. Kisah tengolah kemesraan penyanyi Anda dan Mutia. Perjalanan cinta mereka diawali dari hubungan pertemanan yang cukup lama dan akhirnya berkomitmen setahun belakangan ini. Saling mengagumi, itulah yang membuat mereka selalu ingin bersama. Perasaan cinta bagi Anda, penyanyi solo yang merangkap vokalis grup band Bunga, adalah sesuatu yang indah yang sepantasnya diungkapkan tidak hanya dengan kata-kata. Lihat saja cara ia mengungkapkan rasa cintanya itu kepada sang pujaan hati. Penuh kemesraan, bukan? Dan gadis beruntung yang mendapat luapan cinta putra sulung presenter kondang Kusendratmo ini bernama Mutia, seorang teman lamanya yang sejak setahun lalu berubah status menjadi kekasihnya. Dulu waktu kenalan juga cuma berteman aja, terus tiba-tiba gua ketemuan sama dia lagi backingin Baron waktu itu di Barbados apa ya. Ketemu lagi sama dia, ya udah. Terus nggak tahu kenapa akhirnya bisa deket, ya nggak tahu emang udah nyambung aja sih. Banyak hal yang membuat Anda terpesona dengan kekasihnya itu. Salah satunya adalah kemampuan Mutia mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dari cara gua hidup, menata diri gua dan segala macem, terus berhubungan dengan orang terutama ya. Yang sangat kurang baik sebenarnya gue tidak baik berhubungan dengan orang dan dia banyak bantu gue gitu loh, dan segala macam sampai kerjaan gue, terus ya insya Allah album gue banyak dari dia bantuannya. 9 tahun berteman dan 1 tahun berpacaran membuat keduanya merasa cukup memahami pribadi masing-masing. Keinginan untuk jenjang yang lebih serius pun sudah terbersit dalam pikiran mereka, apalagi dukungan dari keluarga sudah mereka peroleh. Mungkin tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Mungkin sebentar lagi kali ya, kalau dari secara pribadi ke pribadinya sih udah ada omongan sih, tapi kalau secara keluarga ke keluarga mungkin belum, tapi kemungkinan ya. Kita sih yang penting ininya dulu aja, rezekinya dulu aja. Pemirsa, setelah sempat mempunyai hubungan dengan beberapa selebritis, akhirnya Jay Subiakto akan melepaskan masa lajangnya dengan menyuting seorang pemain sinetron Elvara yang rencananya akan diadakan tanggal 12 Oktober nanti. Tidak seperti pasangan selebritis lainnya, mas kawin mereka berupa sebuah barang antik. 12 Oktober akan menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Clipper Jay Subiakto dan Elvara. Kalau tidak ada aral melintang, keduanya akan mengukuhkan tali cinta mereka pada sebuah lembaga pernikahan. Masjid Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rencananya akan menjadi saksi bisu janji sehidup semati yang mereka ucapkan. Ditemui saat konser Faris beberapa waktu lalu, Elvara yang tidak didampingi sang kekasih menceritakan rencana pernikahannya itu. Yang pasti kita pakai kain Jawa, tapi atasnya sesuatu yang modern gitu. Ronald Gagana yang desain baju saya. Terus kalau acaranya sendiri nggak ada yang aneh-aneh, biasa-biasa aja. Kita juga pengennya acara pernikahan itu berlangsung hikmat gitu, nggak yang aneh-aneh. Segala persiapan menjelang pernikahan telah mereka lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk seperangkat perhiasan emas antik yang akan menjadi mas kawinnya. Mas kawinnya, mas kawinnya ya kayak cincin tuh biasa ya, tuh kalau yang itunya kita milih yang sesuatu yang antik gitu. Jadi tanyain nanti. Hmm, apa ya? Jadi kayak ada seperangkat perhiasan emas. Yang jelas itu antik. Memang perhiasan itu sendiri antik. Ya untuk merangkainya menjadi sebuah perhiasan itu diperlukan usaha gitu ya, kayak nyari gitu. Seperti kisah asmara mereka yang selalu terlihat adem ayem, pernikahan yang akan digelar pun cukup sederhana saja. Yang penting sah dan khidmat. Begitu kata Elvara. Untuk resepsi pernikahan, Elvara mengaku hingga kini ia dan Jay belum memikirkannya.
Sejauh ini kita belum mikir ada resepsi ya, yang pasti kita semuanya dipusatin di Masjid Al-Azhar. Saya bilang sama dia juga dia untuk ini dia pengennya yang sesuatu yang simple tapi yang juga bermakna gitu ya. Jadi bukan lebih kepada acaranya tapi lebih kepada arti dari pernikahan itu sendiri. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pilihan kabar seperti ini kami hadirkan khusus untuk Anda. Pemirsa, jalan-jalan kami ke Kota Kembang, Bandung membawa kabar seputar kegiatan Niki Astria selama berada di kampung halamannya. Salah satunya adalah menengok Sekolah Tinggi Musik Bandung yang didirikannya bersama Budi Wikagu, sang kakak 2 tahun yang lalu. Untuk kali ini ia tidak sekedar menengok, karena pada hari Sabtu lalu, sekolah itu menggelar konser unjuk kebolehan di Gedung Asia Afrika Culture Center Bandung. Sekitar 25 mahasiswa jurusan musik mengapresiasikan hasil belajar mereka selama 2 tahun di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Tidak hanya hadir, Niki Astria yang membawa serta kedua putrinya Obit dan Onil didaulat untuk menyanyi dengan iringan orkestra para mahasiswanya. Tanpa persiapan khusus, 2 lagu yang berjudul Kesendirian dan Kejujuran yang dinyanyikan Niki Astria terbungkus apik dengan iringan orkestra para mahasiswanya. Kami menampilkan hasil dari setelah 2 tahun mereka menjadi mahasiswa kami. Kemudian kita bikin kayak mini orkestra begitu. Kemudian saya nyanyi gitu di dalamnya gitu. Ya kalau menurut saya sih, kalau buat saya surprise aja gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa bandingin sama orkesnya Erwin Gutawa misalnya, nggak bisa ya. Karena mereka kan baru belajar 2 tahun dari yang belum bisa baca not gitu loh. Jadi menurut saya sudah sangat oke lah gitu. Aku bangga bisa tampil sama mereka gitu. Walaupun skupnya kecil ya, maksudnya cuma tampil untuk pengenalan sekolah ini kembali gitu. Minggu 24 Agustus kemarin, penyanyi Hedi Yunus merayakan hari ulang tahunnya yang ke-35 di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bersama sekitar 103 anak yatim piatu, Hedi Yunus yang juga mengundang kerabat dan rekan dekatnya berbagi kebahagiaan atas pertambahan umurnya kali itu. Tidak ada hal istimewa yang diharapkannya di usianya yang semakin matang itu selain kebahagiaan dalam hidup dan rezeki yang lancar. Pemirsa, jangan kaget dengan berita pernikahan dari Denny Chandra. Kabarnya tanggal 7 September nanti ia akan mengakhiri masa dudanya dengan menyunting seorang wanita yang biasa dipanggil Deno. Pemirsa, Denny Chandra dedengkot grup Kocak P Project terkenal humoris dan senang bercanda. Pertanyaan apapun yang dilontarkan padanya selalu dijawabnya dengan lelucon ringan namun bisa mengocok perut. Tapi Denny Chandra yang humoris berubah menjadi serius manakala pertanyaan yang terlontar menyoal kehidupan pribadinya. Seperti ketika sejumlah wartawan memburunya saat kabar soal keretakan rumah tangganya beredar. Ia diam 1000 bahasa dan memilih untuk menghindari pertanyaan. Begitu juga dengan berita yang beredar kali ini. Kabarnya ia akan segera mengakhiri kesendiriannya alias menikah lagi dengan seorang wanita yang biasa dipanggil Denok. Pernikahan itu kabarnya akan digelar 7 September mendatang di Jakarta. Tetapi Denny yang kami temui saat syuting acara musik di salah satu stasiun TV swasta membantahnya. Kata siapa? Gosip. Ngam. Siapa yang ngomong? Hah? Tanggal 7? September. Enggak lah. Kenapa sih? Iya benar. Saya tertutup orangnya, nggak mau. Beneran lah ya. Enggak. Atau di project juga udah bikin acara grup apa panitia gitu. Nggak tahu. Oh denger aja aduh kayak gitu. Meski dibarengi senyuman manisnya, jawaban Denny Chandra jelas dan pasti kalau ia tertutup untuk membicarakan urusan pribadi. Iya deh Kang, nggak dipaksa buka mulut deh. Tapi kalau kabar bahagia itu benar, selamat ya. Artis dangdut Itje Trisnawati kali ini membawa berita. Kabarnya setelah menyelesaikan masalah hutang piutang suaminya Edi Sud, sekarang ia mengajukan gugatan cerai. Keretakan rumah tangga juga dialami oleh mantan penyanyi cilik Sari Kusoyo yang telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mari kita ikuti kelanjutan kabar ini dalam tayangan berikut. Dulu rumah tangga Edi Sud dan Itje Trisnawati pernah dikabarkan telah bercerai. Ketidakmunculan keduanya di layar kaca semakin menguatkan kabar tidak sedap itu. Tapi siapa yang mengira kalau di tengah gelombang tidak sedap itu, Edi Sud dan Itje justru tengah bahu-membahu saling memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan yang sedang berjuang melawan penyakit. Saat penyakit telah terobati dan persoalan hutang piutangnya terlunasi, keduanya baru muncul di layar kaca dan menceritakan pengalaman hidup mereka. Dan ini jawaban keduanya atas kabar keretakan rumah tangga mereka yang kami liput akhir tahun 2002 yang lalu. Saya sampai detik ini
bisa mendampingi suami saya Amin. tercinta. Mudah-mudahan selamanya seumur hidup saya dia jadi suami saya dunia akhirat.